Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Hidayatullah, kelas 646A31 dengan NIM 64 2004 35. Di sini saya akan menguji validitas dan reliabilitas tentang pengaruh penerapan sistem informasi sumber daya manusia dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini kita bisa lihat ada variabel pertama yaitu SIM SDM dan variabel kedua yaitu disiplin kerja serta variabel ketiga yaitu kinerja karyawan. Pertama, di sini saya akan menguji validitas dan reliabilitas variabel pertama yaitu SIM SDM. Yang pertama-tama kalian lakuin adalah copy data-data dari X1 sampai X, dari 1 sampai 31. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Selanjutnya kita ke SPSS dan di sini kita ke data view, lalu kita paste data Excel tadi ke data view di SPSS. Setelah kita paste, lalu kita pindah ke variable view. Selanjutnya di sini kita ganti menjadi X1, X2, X3, dan X. Dan desimalnya di sini kita ganti 0. Selanjutnya, measure-nya kita ganti scale dari X1 sampai X. Setelah itu, setelah kita udah ganti, lalu kita lanjut lagi ke data view. Bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas? Nah, di sini kita klik analis. Yang pertama, saya akan menguji validitas terlebih dahulu. Lalu kita pilih correlate dan kita pilih bivalent. Lalu muncul bagian seperti ini. Kita pindahin dari bagian ke kiri ke bagian ke kanan. Dari X1 sampai X kita pindahkan. Nah, di sini juga bisa diperhatikan untuk correlation coefficient-nya yaitu adalah percent dan test of signifikannya yaitu two tiled. Setelah sudah seperti ini, langsung kita pencet OK. Nah, muncul bagian seperti ini. Di sini kita bisa lihat melalui correlation-nya atau validitasnya. Variabel pertama. Di sini kita bisa lihat X1 dari variabel pertama dinyatakan valid. Kenapa dinyatakan valid? Kita bisa lihat dari X ini total, yaitu di sini ada tanda bintang 2 dan SIG-nya dia di bawah 0,5. Serta X2-nya dinyatakan valid sama seperti X1. Di sini dia ada bintang 2-nya dan SIG-nya di bawah 0,5. X3-nya dinyatakan valid karena ada bintang 2 dan SIG-nya di bawah 0,5. Serta X4 dan X5-nya dinyatakan valid karena ada tanda bintang 2 dan SIG-nya di sini kita bisa lihat dari X4 dan X5 di bawah 0,5. Selanjutnya, saya akan menguji reliabilitas dari variabel pertama. Kita pencet analis dan kita pencet scale. Lalu kita pencet reliability analis dan kita pindahkan dari X1 sampai X5 ke bagian kanan. Selanjutnya kita pencet OK.
Dan di sini kita bisa lihat reliability statiknya, bagaimana melihat valid atau enggaknya sebuah variabel pertama. Untuk reliability statiknya kita lihat. Di sini reliability statiknya adalah 0,5. Berarti kita nyatakan tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena sebuah reliability dinyatakan valid di atas 0,6. Sebab di sini di bawah 0,5 dinyatakan tidak valid. Untuk variabel pertama reliability-nya tidak valid. Selanjutnya saya akan menguji variabel kedua, yaitu disiplin kerja. Sama seperti menguji variabel pertama, yaitu blok semua data dari X1 sampai X sampai bawah, kita blok. Lalu kita copy. Selanjutnya kita ke SPSS. Kita pilih file. Kita pilih new data. Muncul tampilan seperti ini. Lalu kita paste di sini. Di data view sama seperti tadi. Lalu kita pindah lagi ke variable view. Kita ganti namanya menjadi X1. Dan desimalnya kita ganti 0. Selanjutnya measure-nya kita ganti scale. Semuanya dari X1 sampai X. Lalu kita menguji validitas dan reliabilitas. Kita pindah ke data view. Yang pertama, saya akan menguji validitas. Kita pilih analis dan kita pilih correlate. Kita pilih vivalate dan nah, muncul lagi bagian seperti ini. Kita pindahkan semua ke bagian kanan. Dari X1 sampai X. Lalu kita mencet OK. Muncul bagian seperti ini. Di sini kita bisa lihat dari X1 sampai X6 dinyatakan valid. Kenapa valid? Kita lihat bareng-bareng. X1 dinyatakan valid, kita bisa lihat di X-nya yaitu ada tanda bintang 2 di sini dan signya di bawah 0,5 dan X2 X-nya di sini ada tanda bintang 2 dan signya di bawah 0,5. Begitu juga dengan X3 sampai X6. Di sini dinyatakan valid karena di sini dia ada tanda bintang 2 dari X1 sampai X6, maka dinyatakan valid. Selanjutnya saya akan menguji reliabilitas dari variabel kedua. Kita pilih analis dan kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analis dan kita klik, lalu muncul bagian seperti ini. Kita pindahkan dari X1 sampai X6 ke bagian kanan. Setelah kita pindahkan semua, lalu kita pencet OK. Di sini kita bisa lihat sebuah reliability statik dari variabel kedua dinyatakan valid. Kenapa dinyatakan valid? Karena dia di atas 0,6. Tadi saya sudah bilang di awal. Dinyatakan reliability valid yaitu di atas 0,6. Nah, di sini reliability statik dari variabel kedua adalah 0,9. Berarti dinyatakan valid. Selanjutnya, saya akan menguji validitas dan reliabilitas variabel ketiga, yaitu kinerja karyawan. Sama seperti variabel pertama dan variabel kedua, kita blok terlebih dahulu dari Y1 sampai Y. Sampai bawah kita blok. Selanjutnya kita copy. Dan sini kita balik ke SPSS. Lalu kita new data. Dan di sini kita paste. Muncul lagi seperti ini. Dan kita pindah ke variable view. Kita ganti di sini
Satu. Dan Y. Maaf. Nah, sama seperti variabel ke satu dan kedua, desimal kita nolkan saja. Dan measure-nya kita ganti scale. Selanjutnya kita pindah ke data view. Lalu kita uji validitas dan reliabilitas variabel ketiga. Yang pertama saya akan menguji validitas, kita pilih analis, lalu kita pilih correlate, dan kita pilih by field, dan kita klik. Sama seperti tadi, kita pindahkan dari bagian kiri ke bagian kanan dari Y1 sampai Y. Lalu kita mencet OK, muncul bagian seperti ini. Di sini kita bisa lihat dari Y1 sampai Y6 dinyatakan valid. Kenapa? Karena dari Y1 kita bisa lihat di sini di total Y-nya ada tanda bintang 2 dan SIG-nya di bawah 0,5. Dan Y2-nya ada tanda bintang 2 dan SIG-nya di bawah 0,5. Serta dari Y3 sampai Y6 ada tanda bintang 2 di total semuanya. Mengapa? Karena dia dinyatakan valid karena ada tanda bintang 2-nya di sini ya. Selanjutnya saya akan menguji reliabilitas dari variabel ketiga. Kita pilih analis, lalu kita pilih scale, dan kita pilih reliability analis. Selanjutnya kita pindahkan dari Y1 sampai Y6 dari bagian kanan, dari bagian kiri ke bagian kanan. Setelah kita sudah pindahkan, lalu kita pencet OK. Di sini kita bisa lihat reliability statiknya dinyatakan valid karena dia di atas 0,6 untuk variabel ketiga. Di sini dapat saya simpulkan dari variabel pertama sampai variabel ketiga, dari X1 sampai dari variabel ketiga, 1 dan ketiga, untuk validitasnya dinyatakan valid. Dan untuk reliabilitasnya, X pertama tidak valid dan X dan variabel kedua dan ketiga dinyatakan valid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.